Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang namanya ACL. ACL nanti dibagi dua, ya ada ACL standar sama ACL extended. ACL itu apa? ACL itu singkatan dari access list. Ya, jadi sebetulnya ACL itu apa sih? Sebetulnya ACL itu mirip kayak sebetulnya sama lah, sama kayak firewall ya. Jadi dia paket filtering ya. Dan nanti perlakuan akan paket tersebut apa? Itu actionnya apa? Apa diteruskan atau di drop atau kalau di sini statusnya deny atau permit ya, kalau di sini actionnya. Jadi kita akan bahas dulu yang standar. Yang standar ini ACL berfungsi sebagai paket filtering untuk menentukan apakah sebuah paket bisa dilewatkan atau tidak ya. Ya tadi ya, bisa dilewatkan atau bisa diteruskan atau berhenti gitu. ACL standar hanya bisa melakukan filtering berdasarkan IP host atau IP network source-nya saja. Nah, ini di sini untuk ACL standar hanya bisa memfilter IP host atau IP network source-nya aja. Jadi kita tidak bisa memfilter port atau memfilter protokol yang lainnya gitu. Misalnya protokol triple W atau protokol FTP atau protokol telnet atau protokol SSH ya tidak bisa untuk ACL standar. ACL standar menggunakan ACL number 1 sampai dengan 99. Nah, ini ACL number ini membedakan antara ACL 1 dengan ACL lain. Karena kita bisa multi ACL di dalam satu router ya. Jadi ACL-nya nanti dikonfigurasi pada router. Konfigurasi sedekat mungkin dengan destination. Nah, ini yang perlu nanti kita pelajari. Jadi paket data itu ya, paket itu ada source sama destination. Nah, kita harus tahu mana yang source, mana yang destination, arahnya ya, perjalanan paket mana yang source, mana yang destination, jangan kebalik. Nanti pas praktek kita akan bahas ya. Direction in dan out hanya ditentukan berdasarkan arah paketnya dari source menuju destination. Nah, ini ya tadi kaitannya sama source destination. Ketika kita sudah tahu source destination, nanti kita bisa menentukan ini paket keluar atau masuk. Nah, keluar atau masuknya di sini ya, in atau out, ditentukan paket berdasarkan dari source menuju destination. Ya. Jadi perlakuan paket ya dari source destination ini masuk atau keluar. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di prakteknya. Oke. Jadi topologi seperti ini. Jadi saya biar gampang makanya saya buat sini ada R source sama R destination. Ya, maksudnya ini router source, router destination. Yang jadi destination di sini adalah si servernya. Nah, servernya punya IP sekian, ya. Yang jadi source-nya berarti si ini, ya, si PC-nya dengan IP sekian. Oke, kita praktekkan saja. Ya, ini karena saya connect internet ya, makanya ini ada login gitu. Nah, kita pilih guest aja. Oke, udah. Nah, kita ambil routernya bebas yang mana aja. Saya bisa ambil 291. Oke, di sini saya kasih nama R disk. Ini saya kasih nama R source. Kita koneksikan biasa aja koneksinya. Ini port 0, GI00. Di sini saya harus siapkan server. Ya, servernya langsung aja ke router tanpa switch. Nah, ini kita bisa pakai switch.
kita pakai switch yang ini aja. GI1 24, terus PC 2 aja cukup. Ini biar cepat ya, saya konfigurasi manual aja. Untuk si server saya kasih IP misalnya 202 134 10 10. Nah, dengan gateway 101. Jadi nggak lupa, ini kita taruh di sini, kita labeling. Dia punya IP tadi 202 134 10 10. Dia punya gateway 202 134 10 1. Oke. Sini. Nah, untuk LAN yang ada di sini saya kasih network ya, 92 168 10 0 24. Nah, berarti ini kan nanti itunya 11. Nah, koneksi antara router source dan router destination saya kasih gampangnya aja 12 12 12 0/30. Nah, nanti di sini 1221, ini 12 12 2. Oke, kita konfigurasi dari sini aja dulu, Mr. Des. Kita kasih nama dulu, hostname r des. Selanjutnya kita kasih IP int GI 00. Ingat yang 00 ke arah router source. Berarti 12 12 IP 12 12 1. Nah, ini karena 130 252. Start. Nama deskripsi koneksi to R source ya. Selanjutnya yang ke arah server, IP address 202 134 10 1. Start. Deskripsi koneksi to server. Oke, sudah. Nah, ini serah ya, kalau mau dibuatin loopback boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, kali ini kita nggak usah loopback, tapi yang nanti di router source nanti ada loopback. Nah, nanti buat apa? Nanti kita praktekin aja. Oke, ini sudah selesai. Kita cek do show IP int br. Nah, ini udah. Coba kita ping ke arah router source 12 12. Oh sorry, router source belum dibuat ya. Oke, udah gini. Jadi ini udah selesai. Oh, kita ping ke ini, ke server 202 134 10 10. Tambahkan do. Oke, berhasil. Nah, sekarang lakukan konfigurasi routing ya, agar nanti dari sini network ini bisa mengakses ini. Jadi goalnya apa? Goalnya nih network ini yang sekarang nih bisa ke server, nanti ketika dipasang ACL standar tidak bisa gitu. Jadi goalnya itu. Nah, tapi sebelum ini saya kasih IP dulu ya, PC-PC-nya. Ini 192 168 10 2.
10.1 jadi sini. Ini yang 10.3. Nah, jadi goalnya nih ya 10.2 dan 10.3 tidak bisa terkoneksi ke server. Nah, untuk sekarang biar bisa gimana ya? Biar bisa berarti melakukan routing ya. Routing baik di router source maupun di router destination. Nah, kali ini saya akan melakukan routing dinamik dengan menggunakan router EIGRP. Router EIGRP ya, numbernya kita kasih 10 aja. Nah, ini masukkan network-networknya. Ada 2 network aja. Network 12 12 0, network 02 134 10 0. Ini bisa juga masukin ini ya wildcard ya, tapi kalau untuk IGRP yang seperti ini kita nggak usah, langsung aja begini aja, terus tambahkan no auto summary. Sudah kita simpan 2R. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi di router source. Nah, di source sama seperti tadi, kita kasih nama dulu R source. Selanjutnya kita kasih IP INT GI 00. 00 ini mengarah ke router destination. IP address 12 12 12 2, karena yang tadi 12 12 1 52. Oke, no sub. Sudah. Deskripsi koneksi to RDES. Sudah. Coba kita ping. Oke, bisa. Nah, sekarang IP ke arah LAN GI01. Address 192.168.10.1. WhatsApp. Deskripsi koneksi to LAN. Oke, udah. Sekarang coba kita ping ke PC 192.168.10.2. Kenapa nih? Belum bisa. Oh, ternyata kabelnya belum sign ya. Masih hold dia si switchnya belum koneksi. Ping lagi. Nah, oke, udah bisa. Ya, karena ada apa? Ada proses finding tree ya di switch. Jadi dia butuh waktu 50 detik untuk dia dalam kondisi koneksi. Status koneksi. Oke, ini sudah. Sekarang kita routing router EIGRP 10 network ya. Oh ya, saya mau nambahin, tunggu saya exit dulu. Ada lupa, saya harus nambahin loopback. Nah, nanti loopback buat apa? Fungsi dari loopback nanti dia melakukan ping ya, melakukan ping ke si router ke server. Jadi si loopback ini jadi dari router source akan melakukan ping ke server. Jadi yang ngeping bukan lagi si PC yang ada di LAN, tapi si router source menuju ke server. Oke, sekarang kita kasih loopback LO1 atau LO0 bebas. INT dulu LO1. IP address saya pakai ini aja. Dan ini saya kasih /32 karena loopback ya. Udah, sekarang kita cek do show IP INT BR. Nah, udah ada 3 IP di router source. Nah, sekarang tinggal kita buat routingnya. Router EIGRP 10 network, masukin 12 12 0, masukin lagi 192.168.10.0, satu lagi
satu-satu. Ya, karena dia nggak punya network, karena dia satu ya, 132. Oke, tambahkan no auto summary. Sudah. Kita cek do show IP route. Nah, pastikan ada D ya. D itu artinya IGRP yang mengarah ke network server. Nih. Oke, coba sekarang kita ping ke server 202.134.10.10. Oke, berhasil. Masih berhasil ya. Sekarang harusnya berhasil. Nanti yang kita pengen dia tidak berhasil karena ada ACL tadi. Kita tes lagi 202.134.10.10. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita lakukan ACL. Nah, di sini dibaca ketentuan ACL tadi. Untuk ACL standar, ya, ini udah tahu. Yang kita perlu pertanyakan adalah di sini. Konfigurasi sedekat mungkin dengan destination. Ya, sedekat mungkin dengan destination. Artinya, kalau perjalanan paketnya dari sini, berarti destinationnya jalan ke sini terus ke sini. Sini. Ya, si server destination-nya. Yang dekat dengan server adalah router desk. Gitu. Jadi kita tahu dulu, kita pengen apa sih sebetulnya? Pengen memblokir dari LAN menuju ke server. Ya berarti LAN ini adalah source-nya. Server ini destination-nya. Perjalanan paket sedekat mungkin dengan destination adalah router desk. Nah, berarti kita mengkonfigurasi untuk ACL standar di router desk ini. Oke, kita. Nah, di sini kita masukkan langsung perintah ACL list. Ya, ini numbernya. Numbernya bisa pakai 1 sampai dengan 99. Ya, untuk awal kita pakai 1 aja dulu. Nah, sini kita deny. Yang kita deny adalah untuk mengakses ke server. Berarti yang kita deny adalah untuk ya mengakses ke server. Berarti apa yang kita deny di sini adalah network yang mengakses ke server. Di sini ada 192.168 ya tadi 10 0. Nah, terus masukkan wildcard. Nah, di sini kuncinya di wildcard. Jadi wildcard ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk menandakan paket ini boleh permit atau deny gitu. Sebetulnya kita wildcard udah pernah kita pakai di EGRP atau di OSPF ya. Di EGRP tentunya yang paling terakhir kita pakai di EGRP. Tapi yang lebih utama si wildcard ini dipakai untuk keperluan ACL. Oke. Jadi si wildcard ini menandakan bahwa network ini ya wildcard ini menandakan bahwa network ini dalam kondisi terdeny. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi satu lagi dalam kondisi permit. Nah, berarti yang ini yang diperbolehkan. Nah, tadi kita ingat di router source kita sudah menambahkan loopback. Nah, berarti yang loopback itu boleh mengakses ke server. Gitu. Jadi ada dua IP atau dua network. Network yang ini yang kita deny sama network yang loopback yang 111 itu yang kita permit. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita baca lagi ketentuannya. Nah, ini sudah, berarti ini udah semua. Sekarang ini ya direct in dan out nya ditentukan berdasar arah paket dari source ke destination. Nah, sekarang arah paket dari source menuju destination kita lihat lagi. Sorry, yang ini. Nah, dari source menuju destination arah paket. Tadi konfigurasi sedekat mungkin dengan des. Nah, berarti ketika source-nya jalan ke sini, terus ke sini, nah berarti
yang terdekat, yang paket itu akan menuju destination, yang terdekat dengan destination adalah GI01. Berarti GI01 out menuju destination. Itu paham ya? Nah, jadi menentukan arah in out, direct in out ya dari arah source menuju destination. Logikanya pertama, naro ACL standar ada di destination. Yang kedua, in out perjalanannya dari source menuju destination ya, berarti GI01 out. Oke. Sini masuk INT GI01. Ini kita masukkan IP access list access group 1 out. Oke. Sudah. Nah, ini kita bisa lihat. Saya exit dulu. Do show access list. Nah, ini kita bisa baca di sini yang tidak diperbolehkan network ini, yang ini diperbolehkan. Oke, sekarang kita coba. Sebelumnya kita simpan dulu 2R. Yang tadi sebelumnya udah bisa, sekarang harusnya tidak bisa. Nah, nih, statusnya destination and Scrabble. Coba kita cek satu lagi. Ya, sama. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan network lain untuk ngeping ya. Atau sekarang kita cek dulu di sini. Tadi kita ada 8 kali ngeping. Ya, kita baca di sini tadi. Kalau dia benar ya. 1 2 3 4. Ini yang ada di PC 0. Di PC 1 kita lihat paketnya, atau melakukan request paket 1 2 3 4. Oke. Sekarang kita cek. Nah, ini ada 8. Ada 8 paket yang diblokir. 4 dari PC 0, 4 lagi dari PC 1. Nah, yang ini permit belum ada karena belum ada paket yang diperbolehkan untuk ini ya, yang connect ke server. Nah, ini kita bisa coba begini caranya di router source. Nah, router source ini yang akan ngeping ke server. Oke, ini exit dulu. Kita lakukan sini ping. Nah, sini IP, enter. Sini kita masukkan si IP servernya. IP servernya 202 134 10 10. Count repeatnya, nah ini bisa ditinggiin atau enggak. Saya mau tinggiin jadi 10. Jadi requestnya ya, jadi kan 4. Nah, dia ini kita bisa 10 berarti 10 kali request atau mengirim paket. Ini enter. Diagonal size, timeout-nya ini 2 aja. Nah, extended comment saya tambahin yes, tambahin di source-nya. Nah, ini yang kita pakai. Source-nya adalah IP dari loadback. Enter lagi. Enter. Oke.
Nah, sudah. Nah, jadi logikanya yang ngeping sekarang ke server adalah ini. Dengan berapa kali ping? 10 kali ping. Nah, ini kita cek ya. Di router des lagi. Nah, ini dia. 10 match permit. Oke, itu ya. Paham? Untuk di ACL standar. Oke, kita lanjut ke ACL extended. Satu lagi. Nah, di ACL extended bisa melakukan filtering tidak hanya berdasarkan source-nya saja, melainkan juga destination serta port dan protokol yang digunakan. Nah, ini lebih kompleks. Jadi dia bisa memfilter bukan dari source saja, tapi dari destination juga bisa. Dia juga bisa berdasarkan port dan juga bisa berdasarkan protokol. ACL extended menggunakan ACL number 100 sampai 99 ya, tadi kalau si ACL standar dari 1 sampai 99, tapi kalau di extended dari 100 sampai 199. Extended dipilih jika keperluan spesifik ke aplikasi, misalnya membuat telnet akses server, akses menuju web server, mail server, FTP server dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa melakukan blokir atau melakukan pembolehan ya, blokir atau pembolehan ya, atau permit untuk menuju akses ke server. Ya, di server kan ada server telnet, ada server email, ada server FTP dan lain-lain. Ya, konfigurasi sedekat mungkin dengan source. Nah, ini bedanya. Kalau di ACL standar tadi sedekat mungkin dengan source, dengan destination. Kalau di extended sedekat mungkin dengan source. Nah, direct in out-nya ditentukan. Nah, ini sama. Nah, ini kita harus pintar lagi membaca direct in out-nya. Sedangkan ini lokasinya berada di dekat source. Oke, kita mulai. Dengan topologi yang sama. Nah, ini paling kita hanya hapus konfigurasi sebelumnya. Ya, berarti di router des ini kita hapus ACL-nya. Tinggal tambahin no access list 1. No access list 2, karena ada 2 tadi ya, yang permit sama yang deny. Sekarang kita cek do show access list. Nah, udah nggak ada ya. Nah, udah kehapus. Oke, sekarang kita simpan, terus kita masuk ya gini ke extended. Di extended tadi sedekat mungkin dengan source. Nah, berarti ini lokasinya. Nah, berarti di sini kita konfigurasi. Nah, jadi di sini yang pengen kita konfigurasi apa dulu? Yang pengen kita konfigurasi adalah dari klien tidak bisa mengakses ke web server. Ini anggap web server. Nah, ini ada web server. Ini kita kalau mau kita edit bisa. Nih web servernya. Oke, kita cek dulu aja dulu ya. Jadi kita di sini kita masukkan oke, di sini kita masuk web browser. Kita masukkan URL 202 134 1010. Nah, ini ada nih Cisco Packet Tracer.
Ini bisa diedit sebetulnya. Ini coba saya ini karena ini 7 ya, saya yang terbiasa nih. Ini ada buat ngedit tampilan itu. Mungkin ini. Ini dia. Kita ganti jadi Universitas Bina Insani. Oke. Ini kita save. Oke, kita coba kembali ke sini. Kita refresh. Nah, ya udah Universitas Bina Insani. Oke. Sekarang kita masih bisa ini pun kita masih bisa mengakses ke web server 202 134 10 10. Oke, bisa dua-duanya mengakses web server. Nah, nanti gimana caranya biar tidak bisa mengakses web server dengan ACL extended. Nah, tadi lokasinya sedekat mungkin dengan source, berarti di router source. Oke, kita masuk ke config. Sini kita konfigurasi access list. Nah, ini enggak satu lagi, berarti access list dari 100 sampai 99 kita buat 100 saja. Ini deny TCP yang tidak boleh akses ke server ya. Jadi langsung ke bisa kita masukkan ke networknya dulu. Deny untuk network 192.168.10.0 satu network 255. Nah, menuju host ke berarti ke server 202 134 10 10. Nah, mau ini equivalent ini bisa 80 atau www, saya pakai www ya. Jadi protokol www. Jadi kalau kita baca lagi akses di 100 tidak memperbolehkan ya network ini ya dengan wildcard itu menuju host ini dengan protokol ini yang akan diblokir. Nah, itu cara bacanya. Oke, udah. Nah, sekarang kita buat lagi yang permitnya berarti. Nah, permit IP ini. Nah, jadi selebihnya bisa selain dari network 192.168.10.0. Oke, sekarang kita lihat direct in out-nya sedekat mungkin ya, lihat sedekat direct in out-nya dari source menuju destination. Ini dari source menuju destination. Ya, berarti ke sini masuk. Kan tadi sedekat mungkin dengan source. Ya, berarti sekarang arah paketnya ketika paket ini masuk berarti ke arah GI01. In. Kita masukin INT GI01. Kita buat IP sama kayak tadi. Akses group 100 in. Ya. Masuk ke dalam GI01 arah paket dari source menuju destination. Oke, ini udah gini doang. Sekarang kita coba tes yang tadinya bisa. Sekarang kita refresh. Kita coba lagi di awal lagi. 202 134 10 10. Nah, because time on. Oke, berhasil. Kita coba di PC 1 202 134 10 10. Oke, kita tunggu. Kalau lama gini bisa timeout. Oke, timeout. Oke, berhasil. Nah, ini sudah selesai melakukan konfigurasi baik ACL standar maupun ACL extended. Nah, nanti tinggal tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.